Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Sayyidina dari kelas 10M. Saya David Isyaman Sabrianji dari kelas 10. Dari kelas 1 ingin menjelaskan materi tentang masalah energi dan dampak lingkungan dari guru pemangku kami yaitu Bapak Agus Firdaus. Kami akan menjelaskan materi tentang masalah energi dan dampak lingkungan. Saat ini, sektor energi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan energi. Tahukah Anda bahwa energi yang saat ini digunakan masih didominasi oleh energi yang bersumber dari bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil yang berupa minyak, batu bara, dan gas alam merupakan sumber energi yang paling dominan. Dan kata lain, masyarakat dunia saat ini mengalami ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tahukah Anda mengapa ini dapat terjadi? Jawaban dari pertanyaan ini akan Anda peroleh pada uraian dalam sumber berikutnya. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang saat ini telah terjadi tentu akan membuat sektor energi menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah reliabilitas energi dan masalah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan masalah reliabilitas energi ini? Masalah lingkungan apakah yang akan ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ini? Jika kecenderungan peningkatan energi dan pola konsumsi energi seperti yang diuraikan di atas tidak berubah di tengah ketergantungan masyarakat atau akan bahan bakar fosil, maka di masa yang akan datang, dunia akan dihadapkan pada krisis energi. Saat ini, krisis energi lokal maupun regional sudah mulai terjadi. Sebagai contoh, sebagian besar negara-negara Eropa, kecuali Inggris dan Norwegia, saat ini tidak mempunyai cadangan minyak yang cukup dan hanya sebagian kecil cadangan gas saja. Akibatnya, negara-negara tersebut semakin tergantung pada impor dari negara-negara berkembang, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan, maka eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan menyebabkan cadangan yang ada semakin menipis atau bahkan habis sama sekali, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis energi. Krisis energi inilah yang dimaksud dengan masalah reliabilitas energi. Sementara itu, menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, masalah lingkungan yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak hanya berupa emisi limbahnya saja, tetapi juga meliputi bahan-bahan lain yang diambil dari lingkungan dan perubahan struktur lingkungan. Secara rinci, masalah-masalah tersebut adalah 1. Penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pasokan energi primer, misalnya perlengkapan untuk pembangunan dan merawat tambang. Energi yang diperlukan untuk mengoperasikan tambang dan lahan yang digunakan. 2. Polusi yang berupa limbah padat, cairan, dan gas atau polusi non-materi, biasanya kalor dan suara. 3. Perubahan fisik lingkungan, misalnya penumpukan sampah dan pembangunan bangunan fisik. 4. Masalah sosial dan politik, misalnya masalah ketenagakerjaan dan polisi populasi penduduk. Saat ini, dunia tengah dihadapkan dengan ancaman krisis energi. Harga minyak dunia mengalami kenaikan, bahkan mencatat rekor tinggi dalam 7 tahun terakhir. Sebenarnya, apa penyebab krisis energi? Krisis energi dapat melanda seluruh belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Tingginya konsumsi energi ditambah dengan sumber daya yang semakin berkurang, menyumbang pengaruh besar dalam krisis energi di dunia. Pengertian krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Collins Dictionary, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Menurut Charles E. Garrison dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam Springerlin, konsep krisis energi terlihat muncul dari proses sosial dan merupakan metafora terkait dengan rangkaian peristiwa. Sifat metafora adalah untuk menekankan aspek-aspek tertentu dan mengaburkan aspek-aspek lain dari rangkaian peristiwa yang dirujuknya. Jika dibandingkan dengan peristiwa sejarah, metafora ini telah mengaburkan peran pemerintah dan industri minyak dalam pengembangan kebijakan konsumsi minyak yang tinggi dan ketergantungan pada impor, sementara peran konsumen lebih ditekankan dalam hal ini. Penyebab krisis energi. Krisis energi merupakan masalah yang cukup kompleks dan terdiri dari berbagai penyebab. Pelansir innovaenergy.com AU berikut 10 penyebab krisis energi. Yang pertama, konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dengan menyebabkan polusi. Model konsumsi saat ini sebagian besar bergantung pada sumber daya yang dapat dikonsumsi dan terbatas seperti batu bara, minyak, dan gas alam, dan ini semakin dekat untuk habis. Menurut proyeksi saat ini, cadangan minyak cukup untuk 40-60 tahun, minyak konvensional sekitar 60 tahun, dan cadangan batu bara sekitar 2 abad.
Dua, overpopulasi. Penyebab lain dari krisis adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Permintaan energi akan diperkuat oleh ledakan demografis dan ekonomi di daerah-daerah yang sedang berkembang. Diperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai hampir 10 miliar orang pada tahun 2050. Menurut Badan Energi Internasional, permintaan energi global dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2030 tanpa adanya kebijakan publik di bidang ini. 3. Pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering diremehkan. Pemborosan energi mengabaikan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya, pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar, yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. 4. Pihak energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Energi terbarukan masih tetap tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan di sebagian besar negara. Sebagian besar energi berasal dari sumber yang tidak terbarukan seperti batu bara. Ini berarti ada cukup banyak ruang untuk perbaikan di area ini. Jika kita tidak fokus serius pada energi terbarukan, masalah krisis energi di dunia tidak dapat diselesaikan. Sumber energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. 6. Keterlambatan dalam komisioning pembangkit listrik. Penundaan yang signifikan dalam komisioning uji coba pembangkit listrik baru dapat mengisi kesenjangan antara permintaan dan pasokan energi. Hasilnya, sistem berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi permintaan listrik sehari-hari. Ketika pasokan tidak sesuai dengan permintaan, hal tersebut dapat mengakibatkan pelepasan beban, bahkan pemadaman sistem. 7. Sistem distribusi yang buruk. Pemadaman listrik atau gangguan saluran dan gangguan pasokan adalah akibat dari sistem distribusi yang buruk. Gangguan ini juga menyebabkan pasokan menjadi lebih mahal. 8. Kecelakaan besar dan bencana alam. Kecelakaan besar seperti patahan atau putusnya jalur utama dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, air topan, letusan gunung berapi dan gempa bumi menyebabkan terhentinya pasokan energi. 9. Perang antar negara juga dapat menghambat pasokan energi, terutama jika terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan atau Qatar sebagai pemasok energi utama atau minyak. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak dan kelangkaan global yang pada gilirannya memiliki efek riak yang menyebabkan masalah bagi konsumsi energi. 10. Faktor lain-lain. Kenaikan pajak, memerlukan peristiwa politik, musim panas yang parah, atau musim dingin yang dingin dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi secara tiba-tiba dan dapat menghambat pasokan. Saran kami untuk Indonesia agar mengelola SDA-nya dengan benar, seperti negara Jepang yang sedikit dengan SDA tapi mampu mengelolanya dengan baik, sehingga ekonominya meningkat dan teknologi di sana maju. Sedangkan di Indonesia masih kesulitan dalam mengelola SDA yang ada dan bergantungan dengan impor-impor luar negeri. Bila ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.